ditambah ya, ditambah juga kita mengiringi kalimat syukur kita dengan salam hormat kita, salam mulia kepada manusia terbaik di muka bumi ini yang telah melewati masa-masa yang 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah untuk menegakkan agama Allah. Jadi sangat pantas untuk kita mengucapkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih semuanya rekan-rekan Ikhwan Tahsin Baitul Tarbiyah yang telah menyempatkan waktunya di akhir pekan ini. Alhamdulillah Allah telah memilih kita untuk bisa hadir di majelis ini. Mungkin beberapa ada juga yang lagi sibuk di kesibukan lainnya. Insya Allah juga Allah rahmati. Dan di kesempatan pada hari ini kita akan memulai ya, atau mungkin merefresh diri kita semuanya untuk bisa terus termotivasi tentang pentingnya belajar Al-Quran. Untuk itu kita memulai acara ini, kita mendengarkan tasmi terlebih dahulu ya. Tasmi Quran dari Ustadz Faiz. Mungkin bisa kita serahkan ke Ustadz Faiz. Silakan. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين صدق الله العظيم. Oke, barakallahu fiik. Jazakallah khair. Ustaz Faiz, subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik, alhamdulillah kita telah mendengarkan tasmi Quran dari um, Ustadz Faiz, dan kita bisa um, maju ke agenda selanjutnya untuk kita mendengarkan sambutan dari perwakilan Baitul Tarbiyah kepada Ustadz Fari. Dipersilakan. Tafadhol. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam rangka eh, menambah motivasi kita ya untuk terus belajar Al-Quran. Semoga Allah mudahkan niat kita dan luruskan niat kita. Amin ya rabbal alamin. Afwan Mbak Sarah, Mbak Admin boleh tolong di-share PT-nya. Jadi saya di sini sebagai perwakilan ya. Sebenarnya kalau dari manajemen ada setawab gitu yang seharusnya hadir, tapi kebetulan beliau sekarang di Riyadh. Jadi di Riyadh eh, masih jam berapa tuh? Jam 1 pagi mungkin, jam 3 pagi. Jadi agak sulit untuk hadir gitu. eh Boleh next slide. Ya, jadi sedikit perkenalan tentang BTT ya. Mungkin di sini ada yang baru daftar atau yang belum ikut tasin gitu. Mungkin lihat flyernya di Instagram atau dari WhatsApp gitu. Jadi BTT itu singkatannya Rumah Tasin Baitul Tarbiyah gitu. Nah, jadi eh, kalau dulu tuh pakainya Baitul Tarbiyah, tapi lama-lama sekarang kayaknya lebih ikonik pakai BTT gitu. Nah, jadi kami adalah lembaga tahsin dan tahfiz pakai metode Usmani gitu. Jadi eh, bisa dibilang cabang nggak resmi Usmani seperti itu. Nah, sampai tahun 2025, berdiri dari tahun 2015, berarti udah 10 tahun ya. Itu udah ratusan apa sudah ratusan peserta gitu, alhamdulillah. Dan sampai sekarang yang berlangsung terutama di akhwatnya ya. Akhwatnya itu per semester bisa 300 peserta gitu. Kalau ikhwannya sekitar 30 peserta kalau sampai saat ini setiap semesternya. Nah, dulu awalnya 2012 cuma ada 8 orang gitu. Nah, adapun tujuan kami membumikan Al-Quran dari rumah ke rumah. Nah, ini Instagramnya @tasinbtt. Mungkin bisa cek-cek gitu dari konten-konten kami, atau misalnya ada apa ya,
ada postingan acara dan lain-lain. Next. Nah, ini pengajar Tasim BTT Akhwat. Eh Pembinaan orientasinya ada Ustazah Sifra Chandra. Kemudian pengajar akhwatnya ada berapa ya? Ada 16 orang berarti sekarang ya. Lanjut. Nah, ini untuk mengajar ikhwannya saat ini ada 5 orang. Ada saya, ada Ustadz Abduh. Ustadz Abduh di sini juga sebagai pembina ikhwan ya. Jadi kami berempat berarti setiap pekannya juga tasin sama Ustadz Abduh gitu untuk dijaga kualitasnya insya Allah. Kemudian juga ada Ustadz Syams mengajar level saat afwan, saya mengajar level 5 dan Talaki. Ustadz Abdul mengajar level, nah banyak nih Ustadz Abdul nih, ada level tahfiz, level khusus, sama level senior. Jadi ada 3 level. Ustadz Syams mengajar level Idat dan level 1. Kemudian ada Ustadz Kamil mengajar level 2 dan terakhir Ustadz Faiz mengajar level 3 dan 4. Selanjutnya. Nah, apa sih keunggulan BTT dibanding eh, lembaga tahsin pada umumnya gitu? Yang pertama, insya Allah pengajar BTT memiliki kualitas bacaan yang baik ya, karena tadi kita setiap minggu ada halaqah mudarris, jadi bukan cuma asal ngajar, tapi kita juga belajar gitu dari Ustadz yang bersanad yaitu Ustadz Abdul, insya Allah. Kemudian lanjut kelas tahsin lakukan dalam berbagai level sehingga kita bisa bisa membagi fokus ke peserta gitu. Jadi bukan cuma tadarus saja, tapi materinya disesuaikan sama kemampuan bacaan peserta. Kemudian insya Allah peserta pengajarnya sabar-sabar di sini gitu. Jadi bapak-bapak para peserta hadirin kalau apa ngerasa bacanya agak lambat gitu ya, jangan nggak usah khawatir gitu insya Allah ustadz-ustadznya pada sabar. Dan juga tentunya biaya yang terjangkau dengan tetap mengutamakan kesejahteraan guru-guru. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini ada programnya sebenarnya dibagi 3 ya. Ada kelas pratahsin itu atau kelas idat gitu ya. Kemudian ada kelas tahsin itu buat dari level 1 sampai level talaki. Kemudian kelas tahfiz. Kelas tahfiz itu berarti setelah talaki kita nanti insya Allah sudah bisa menghafal Al-Quran gitu. Itu untuk kelas yang regulernya, tapi misalnya ada yang minat untuk kelas privat juga bisa. Nanti silakan menghubungi Mbak admin yang suka muncul di grup, Mbak Sarah gitu. Untuk Ikhwan sekarang yang sedang berjalan ada 2 kelas private kalau tidak salah. Untuk akhwat ada beberapa gitu. Nanti silakan misalnya mau campur mau sama istri misalnya lebih cocok gitu, nggak apa juga gitu. Kemudian ada seperti ini kajian-kajian Islam gitu masuknya kajian umum. Berikutnya next lagi. Udah. Ini untuk kelas senior ya. Jadi eh, alhamdulillah di semester ini itu pertama kali kami buka kelas senior. Jadi kelas senior ini adalah kelas yang diutamakan untuk eh, para bapak-bapak dengan usia di atas 55 tahun gitu. Eh, jadi kenapa dikhususkan kelas senior? Karena setelah kami evaluasi pada kenyataannya sepertinya lebih baik untuk apa ya? Bahasanya kalau bapak yang umur 55 tahun untuk mengaji dengan lebih santai gitu. Karena kalau reguler ini kami mengejar kurikulum. Jadi misal satu pertemuan harus ngejar 3 halaman gitu. Karena di akhir semester itu nanti bakal ujian gitu kan. Dengan dengan jadwal yang sudah ditentukan tersebut gitu. Jadi kalau ada yang belum matang di halaman suatu halaman, kita tetap harus lanjut gitu. Tetap harus ngejar target. Nah, kalau di kelas senior ini bisa lebih santai gitu. Jadi tidak perlu mengejar-ngejar, bisa lebih santai, lebih mindful gitu untuk gajinya. Tapi ini khusus untuk yang usia 55 ke atas karena yang di bawahnya diharapkan bisa mengejar dengan kurikulumnya seperti itu. Lanjut. Ya, udah itu ya. Itu insya Allah cukup sekian.
Semoga eh ya semoga semakin mengenal dengan bertarbiyah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustadz Fari, untuk sambutannya. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk background dari em, tempat kita belajar sekarang pada saat ini ya di Rumah Tasin Baca Tarbiyah. Jadi harapannya di sini rekan-rekan semua, bapak semua bisa lebih mengenal, lebih dekat mungkin sebelumnya hanya kenal lewat WhatsApp group atau mungkin di Instagram atau mungkin dari teman gitu ya. Sekarang sudah lebih tergambarkan ya harapannya em, yang betul kita serius ya untuk belajar Al-Quran dengan pembinanya pun kita juga yakin ya. Artinya maksudnya kita memiliki sanad jadi tidak main-main karena Al-Quran turun pun melalui sanad dan dari zaman Rasulullah SAW sampai kepada para sahabat radhiyallahu anhum majma'in dan para tabiin dan sampai kepada kita ya. Artinya memang belajar Quran itu penting em, memegang atau memurnikan sanatnya. Kurang lebih seperti itu ya dan kita bisa langsung ya untuk mendengarkan dan juga merecharge diri kita untuk bisa terus termotivasi terhadap belajar atau pentingnya belajar Al-Quran dengan pembicara kita Ustadz Abdur, dipersilahkan ya. Tafadhol Ustadz Abdur. Baik, baik. Wahaikum bitahiyatul Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran ya? Coba sebentar, saya takutnya ada yang Dengaran Ustadz? Alhamdulillah kedengeran jelas. ya. Jelas. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib, alhamdulillah pada pagi yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur yang alhamdulillah dengan semua nikmat tersebut kita dapat kembali bermuajahah, dapat kembali dipertemukan dalam agenda yang penuh berkah, dalam agenda perdana kita yaitu kegiatan halaqah perdana ya, kuliah motivasi. Tak lupa salat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Semoga insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya izin menyampaikan ya, sebenarnya ini materi berat banget ya. Dan hubungan kaitannya ini ada beberapa yang memang harus dikait-kaitkan memang dengan ke tema yang ini. Tapi setelah dikaitkan sih ternyata ya bisa juga, mudah-mudahan sih ya khususnya buat saya pribadi, ya umumnya buat para jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa mengambil apa yang saya sampaikan ya, terkhusus buat saya ya. Pelajaran buat saya juga, pembelajaran buat saya dan umumnya buat rekan-rekan peserta sekalian. Type tema yang diangkat pada kali ini yaitu imam keluarga, kok ngajinya belum benar. Ini sebenarnya tema apa sih namanya, berat ya, karena memang bukan saya yang milih dan ini diamanahkan oleh dari pihak manajemen BTT untuk menyampaikan. Ya, saya hanya bertugas menyampaikan dan mudah-mudahan bisa sampai ke antum semua ya. Baik, baik, karena berhubung kita membahas tentang apa namanya, kepemimpinan itu sendiri ya. Jadi ketika membahas tentang imam, maka yang ada di benak kita adalah pemimpin ya. Berarti ya berarti di situ ada laki-laki, kemudian di situ ada suami, kemudian orang tua dan sebagainya ya. Nah, kemudian kepemimpinan laki-laki ya. Di sini Allah berfirman dalam surat An-Nisa ya.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, ini sebenarnya ayatnya masih panjang, cuma yang ditarik sampai sini saja ya. Karena memang kalau ditarik sampai ke fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, nanti akan panjang ya. Nah, di sini kita sampai ke kata amwalihim. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi di sini, nah maksud dari kata ar-rijal qawwamuna 'alan nisa yaitu seorang laki-laki ya, laki-laki yaitu siapa aja kita, kemudian suami, ya pokoknya semua laki-laki baik yang udah menikah maupun tidak ya. Nah, itu termasuk ke sini ya. Adalah pemimpin atas wanita. Jadi fitrahnya seperti itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maksudnya, laki-laki adalah yang menegakkan bertanggung jawab atas kaum wanita dalam arti pemimpin, kepala, hakim, serta pendidik para wanita ketika mereka menyimpang. Nah, ini saya ambil tafsir dari tafsirnya Ibnu Katsir ya. Jadi nggak usah banyak-banyak tafsirnya, cukup dari tafsir Ibnu Katsir yang saya punya. Nah, ini saya ambil dari situ. Jadi kata eh, di sini yang diangkat yaitu pemimpin yang menurut pandangan Islam yaitu intinya adalah bertanggung jawab di sini ya. Ada kata bertanggung jawab. Jadi ketika menjadi seorang laki-laki fitrahnya itu adalah dia seorang pemimpin. Jadi fitrah seorang laki-laki yaitu pemimpin bagi atas kaum wanita itu sendiri. Ketika kita menikah, kemudian kita mempunyai tujuan ya, mempunyai amanah ya. Karena kenapa? Karena kita bertanggung jawab atas istri kita ya. Gimana caranya? Pokoknya kita mendidiknya, kemudian menciptakan keluarga yang seperti apa ya. Kemudian tujuan menikah itu kan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya kan. Bagaimana cara menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Nah, itu tugas kita sebagai para suami ya. Mau diarahin kemana nih keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Nah itu, yaitu diarahinnya di sini ya mendidik para wanita ketika mereka menyimpang. Artinya apa? Berarti kita mengajak kepada istri kita ya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjauhi segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ya. Nah itu peran seorang kita sebagai laki-laki. Atau kalau bagi yang udah menikah berarti sebagai suami terhadap istri kita ya. Karena kenapa? Wa kullukum ra'in, setiap kita adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap kita pasti akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinan kita. Minimal kalau kita tidak menjadi ketika di tempat kerjaan kita tidak menjadi pemimpin, ya minimal berarti kita itu ketika di keluarga kita bertanggung jawab atas keluarga kita. Seperti itu. Kemudian kata bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain. Maksudnya yaitu karena laki-laki lebih utama daripada wanita dan laki-laki lebih baik daripada wanita. Karenanya kenabian dikhususkan untuk kaum laki-laki. Nah, di sini berarti yang diangkat oleh Allah yaitu sebab laki-laki itu fitrahnya lebih utama daripada wanita. Contohnya misalnya pada fitrah penciptaan. Laki-laki dilahirkan memiliki fisik yang lebih kuat daripada wanita. Makanya laki-laki itu bisa mengerjakan pekerjaan yang begitu berat, yang dimana pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh wanita. Kemudian, laki-laki sebenarnya fitrahnya diberikan akal lebih. Maksudnya kata akal lebih itu, jadi laki-laki itu diberikan kemampuan untuk berpikir jernih sehingga bisa memilih yang terbaik.
Kemudian fitrahnya laki-laki sebenarnya visioner atau melihat ke depan sekali gitu. Jadi kayak misalnya ketika misalnya kita melakukan, ini sebab akibatnya apa, akibat yang akan timbul apa, kayak gitu. Sehingga laki-laki itu fitrahnya sebenarnya bisa sangat hati-hati dalam memutuskan sebuah keputusan. Karena ini akan bertanggung jawab kepada keputusannya sendiri, ya. Baik itu bagi keluarga maupun bagi yang lain atau bagi diri sendiri. Kemudian fitrahnya laki-laki juga sebenarnya lebih sabar dari wanita. Walaupun realitanya banyak yang memang eh, apa namanya realitanya di lapangan mungkin ada yang ternyata istrinya lebih sabar daripada suaminya. Ya intinya sebenarnya itu landasannya balik lagi ke Quran. Kalau kita dilandasi dengan Quran, pasti laki-laki itu akan dia mengacu kepada nilai-nilai Quran itu sendiri. Kemudian kalau kita menikah, ya masing-masing memang harus ada yang bersabar, harus ada yang bersyukur. Biar apa? Menciptakan keluarga yang harmonis sehingga kalau kata Allah ketika ada sabar, ada syukur, maka balasannya itu surga. Ya minimal ketika kita berkeluarga, kalau saya suka bercanda, ya udah ketika sama istri, ini sabar ya kalau dapat suami kayak aku. Kemudian kalau saya sih bersyukur. Jadi nanti kita nggak apa-apa masuk surga. Jadi uminya sabar, kemudian sayanya bersyukur gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah kemudian, nah di sini kenapa sih Allah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita? Di ayat setelahnya juga dijelaskan. Nah ini sebelum ke situ ya. Makanya karena diberikan kemampuan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala ya laki-laki daripada kaum wanita, maka sebab itulah kenabian dikhususkan untuk kaum laki-laki. Jadi kalau kita lihat sejarah atau sirah nabawiyah tidak ada nabi yang perempuan, tapi semua nabi itu pasti laki-laki ya, dari kaum laki-laki, tidak ada yang dari kaum wanita. Kalaupun ada dari kaum wanita itu adalah sebagai sahabiyah, bukan sebagai pemimpin. Makanya di sini disebutkan seperti dalam surat Al-Anbiya ayat ke-7, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Jadi kami tidaklah mengutus rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Surat Al-Anbiya ayat ke 7. Nah, kemudian kata setelahnya, wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, yaitu maksudnya adalah maksud dari kata wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi kalau di sini kan artinya dan mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta. Ketika kita menikah, kita kan memberikan mahar ya kepada wanita ya. Ya ini maksudnya adalah yaitu berupa mahar, nafkah ya ketika kita menikah otomatis kita bertanggung jawab atas istri kita, kemudian nafkah baik lahir maupun batin, dan tugas-tugas yang diwajibkan Allah atas kaum laki-laki terhadap wanita di dalam kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebab inilah tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada kaum laki-laki, maka laki-laki lebih utama dari wanita dalam hal jiwanya. Ya. Maka laki-laki pun memiliki keutamaan dan kelebihan lain sehingga tepat untuk menjadikan penanggung jawab atas wanita. Ya, fitrah laki-laki memang sebenarnya pemimpin ya. Di sini dijelasin juga ditekankan di surat Al-Baqarah walir rijali alaihin darajah. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan lebih daripada istrinya. Derajatnya suami itu lebih tinggi sedikit daripada wanita sebab karena laki-laki itu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya ya dan keturunan-keturunannya. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Nah, kemudian tadi kan fitrah laki-laki itu sebagai pemimpin. Nah, kemudian ada juga tanggung jawab ketika kita sudah berkeluarga. Tanggung jawab kita sebagai para suami, yaitu apa? Tujuan kita adalah ketika kita berkeluarga ini, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quluhan nas wal hijarah
'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Cuma ini yang saya angkat sampai sini aja ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jadi peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjagaan malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya. Maka mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, ketika ada kata ya ayyuhalladzina amanu, ya selalu ketika ada, maka ini sebenarnya peringatan bagi orang-orang beriman. Ya, kalau menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dan para salaf ulama salaf rahimahullah, jika engkau mendengar azza wajal, jika kamu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikanlah. Sebab apa? Sebab ayat itu ya merupakan kebaikan yang diperintahkan kepadamu atau keburukan yang memang harus dilarang. Jadi sebenarnya kalimat perintah bisa jadi larangan, bisa jadi kebaikan. Seperti itu. Ya, jadi maka ketika kita berkeluarga ya, kalau landasannya Quran ya, semuanya sebenarnya pedoman-pedoman hidup itu ada di Al-Quran itu sendiri ya. Dari mulai kata ya ayyuhalladzina aman. Ini peringatan bagi kita ya, bagi orang beriman, bisa jadi peringatan, bisa jadi kebaikan. Seperti itu. Pasti selalu. Kalau diawali ya ayyuhalladzina aman. Kemudian kata berikutnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Kebaikan yang Allah perintahkan ya. Jadi di sini ku anfus, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maksudnya gimana? Kebaikan yang Allah perintahkan dalam ayat ini agar kaum mukminin menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari siksa api neraka. Gimana caranya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, lakukanlah ketaatan kepada Allah dan jagalah dirimu dari kemaksiatan kepada Allah dan perintahkanlah keluargamu dengan zikir, niscaya Allah azza wajal akan menyelamatkanmu dari api neraka. Maka tugas kita peran kita sebagai suami, peran kita sebagai laki-laki yang bertanggung jawab kepada keluarganya, yaitu menjaga dari siksa api neraka dengan cara apa? Dengan cara mendidik keluarga kita ya untuk lebih mengenal Allah. Ya, ketika kita mengenal Allah, udah otomatis pasti melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya. Niatnya tujuannya adalah untuk mencapai takwa ya, mendekatkan diri kepada ketakwaan. Jadi ketika keluarga kita ditanami pengenalan kepada Allah, sehingga dirinya merasa selalu dekat gitu ya, selalu mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mengajarkan nilai-nilai Islam, ya. Mengajarkan nilai-nilai Quran, pentingnya kemudian membaca Al-Quran, ya. Pentingnya mengkaji Al-Quran, pentingnya mengamalkan Al-Quran, sehingga ketika keluarga sudah terbentuk seperti ini, nilai-nilai Islam sudah terbentuk, insya Allah akan jauh dari api neraka ya. Balasannya adalah surga ketika kita bisa menciptakan keluarga-keluarga yang Islam. Itu. Nah, kemudian dasar berikutnya yaitu yang harus diangkat pada kajian ini sebentar. Nah, ini ya. Di surat Al-An'am ayat 122 juga ya. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya. Demikianlah kami jadikan orang-orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Jadi pada ayat ini sebenarnya di sini perumpamaan orang kafir dan orang mukmin. Ya. Nah pada kata pertama awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nur. Jadi di sini awaman kana maitan fa ahyaynahu. Hal ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan perihal orang mukmin. Pada mulanya itu dia binasa, ya. Pada mulanya manusia itu binasa, ya. Enggak hidup lah ya. Kemudian Allah hidupkan. Kemudian
pada mulai dia binasa dalam kesesatan. Jadi fitrahnya awalnya sebelum mukmin itu dia binasa dalam kesesatan, lalu Allah menghidupkan yakni dengan menghidupkan hatinya dengan iman, menunjukinya dan memberikannya taufik atau dorongan untuk mengikuti Rasul. Jadi di sini awalnya orang-orang mukmin itu berada dalam kesesatan, kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima ajaran-ajaran Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pada ayat setelahnya waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman masaluh fin nas. Nah, dari sini dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Nah, kemudian maksudnya yaitu mendapatkan petunjuk bagaimana menempuh jalan yang dilalui dan bagaimana dia harus berbuat. Yang dimaksudkan cahaya yaitu adalah Al-Quran. Jadi ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran, pasti kita akan mendapatkan petunjuk. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Jadi bulan Ramadan itu kan bulan Quran. Unzila fihil Quran, kemudian diturunkannya Al-Quran. Kemudian hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan bisa membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil. Nah, maka ketika kita di sini kita dituntut untuk apa? Untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Sebab kenapa? Dengan kita berpegang teguh kepada Al-Quran, maka kita bisa menempuh jalan yang dilalui dan bagaimana dia harus berbuat. Kita bisa tahu nih mana yang kita harus pilih jalannya. Nah, maka begitu juga ketika kita berkeluarga, kita tahu nih mana yang baik bagi keluarga kita, mana yang buruk bagi keluarga kita, ya. Sehingga kita tahu apa yang harus berbuat terhadap keluarga kita. Kalau kita landasannya yaitu Al-Qur'an. Ya, walaupun di referensi lain disebutkan yang dimaksudkan cahaya ini merupakan agama Islam, tapi dua-duanya dianggap benar. Nah, kemudian kalau dari segi hadis seperti yang pernah saya pelajari ketika di pesantren waktu itu, taraktu fikum amrayni lan tazillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnat Rasulillah. Jadi aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, ya. Lan tazillu ma tamassaktum bihima, ketika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan sesat. Yaitu berpegang teguh kepada mana? Kitabullah wa sunnat Rasulillah. Jadi kitab Allah yaitu Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah kita tidak akan sesat. Apalagi kalau kita kaitkan lagi dengan surat-surat lain, misalnya dzalikal kitabul la raib hudal lil muttaqin. Ya, itulah kitab yang tidak diragukan, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sampai terakhir nanti di ayat kelima itu ulaika humul muflihun. Nanti itulah orang-orang yang beruntung. Siapa orang-orang beruntung? Bisa ente lihat di ayat-ayat sebelumnya. Nah, kemudian kama masaluhu fil dhulumat. Nah, di sini mulai perumpamaan orang-orang yang berada dalam kesesatan. Ya. Maksudnya apa nih? Kama masaluhu fil dhulumat, serupa dengan orang yang keadaannya berada di dalam gelap gulita. Apa maksud kata dari gelap gulita? Maksudnya berada di dalam kebodohan, tenggelam di dalam hawa nafsu dan kesesatan yang bermacam-macam. Nah, itu perbandingannya. Kalau orang-orang yang diberikan hidayah itu kan diberikan cahaya. Kemudian kemudian orang yang berlandasan Al-Qur'an, dia tahu apa yang harus diperbuat, ya. Mana yang hak dan mana yang batil. Nah, kalau orang yang dalam gelap gulita itu seperti orang yang terombang-ambing dalam kebodohan, ya. Kalau di sini bahkan disebutkan, kalau di ayat ini dicontohkan salah satunya yaitu kalau di manusia itu pada Abu Jahal, ya. Contoh real manusia yang tenggelam dalam kesesatan, jadi merasa benar sampai apa yang dia lakukan itu indah gitu, menurut dia benar, ya. Itu ya, contoh real manusia yang tergelam dalam kesesatan, yaitu Abu Jahal. Nah, kemudian laisa bi khariji minha, yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya, yakni tidak mengetahui apa yang bisa menyelamatkan dan membebaskan dari keadaan yang sedang dialami. Ya, sampai kayak gitu ketika kita terombang-ambing dalam kegelapan, kemudian sampai hal-hal maksiat yang kita lakukan itu merasa biasa aja gitu, tidak merasa dosa. Nah, itu udah sampai tingkatan seperti itu, naudzubillah.
Nah, kemudian makanya Allah juga dalam sebuah hadis disebutkan innallaha khalaqa khalqahu fi dhulmatin tsumma rasya 'alaihim min nurihi faman asabahu dzalikan nuruh tada wa man akhta'ahu dhalla. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya dalam kegelapan. Jadi fitrahnya makhluk itu ya memang awalnya kegelapan ya. Kemudian dia diciptakan sebagian nur kepada mereka. Maksudnya nur ini cahaya di sini maksudnya diberikan hidayah. Maka barang siapa yang dikenai oleh cipratan nur itu berarti dia mendapatkan hidayah. Dan barang siapa yang luput darinya berarti sesatlah ia. Nah, sebenarnya banyak perumpamaan hadis ini yang bisa dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi saya nggak membahas panjang ya. Nah, di sini ditutup dengan kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah kami jadikan orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan ya. Jadi dijadikan baik di mata mereka segala kebodohan dan kesesatan yang mereka kerjakan. Mereka melakukan kesesatan, kemudian itu menurut mereka itu biasa aja. Saking apanya? Saking bodohnya. Karena tidak diberikan cahaya atau hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibiarkan begitu saja. Sebagai ketentuan dan kebijaksanaan yang mendalam dari Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan tiada sekutu baginya. Itu ya. Jadi benar-benar memang ketika berkeluarga, ketika menjadi seorang pemimpin, landasan yang paling utama adalah Al-Quran, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, di sini selanjutnya yaitu peran pemimpin dalam menghadirkan. Nah, ini kaitannya. Tadi dasar-dasar dari mulai imam, ya apa sih namanya, imam keluarga. Tadi apa judulnya tuh, judul besarnya? Kok nggak bisa ngaji? Nah, maka imam itu kan di situ pemimpin, landasan-landasan pemimpin, kemudian tanggung jawab seorang pemimpin tadi kan disebutkan semua ya. Ya, kemudian dasar-dasarnya. Nah, sekarang kita lanjut ke peran pemimpin dalam menghadirkan cahaya Al-Quran. Ya, nah ini berarti tanggung jawab siapa? Tanggung jawab laki-laki ya. Lagi-lagi laki-laki yang menjadi peran untuk menumbuhkan cahaya Al-Quran dan menghadirkan cahaya Al-Quran di keluarga kita. Gimana caranya? Yang pertama yaitu menjadi teladan utama dan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini PR banget sebenarnya. Kalau kita pengen istri kita, anak-anak kita, ya, atau kalau kita pengen memunculkan cahaya Al-Quran itu sendiri dalam keluarga kita, maka yang paling pertama adalah mulai dari diri sendiri. Artinya apa? Kita harus menjadi teladan utama dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita suruh ngaji anak kita, kemudian dia bilang, Abi aja nggak ngaji, maka saya disuruh ngaji. Nah, mereka pasti akan ngelak. Karena kenapa? Melihat kita nggak ngaji. Kitanya misalnya, kita lagi main HP. Kakak, kamu ngaji dulu sana, di sana. Loh, Abi aja main HP? Nah, kalau digituin, gimana kan? Repot. Nah, maka kita harus mencontohkan dulu kepada anak-anak kita bahwasanya interaksi dalam Al-Quran itu, interaksi dengan Al-Quran itu penting. Ya. Dan karena kita sebagai teladan, ya, atau yang menjadi contoh bagi istri dan anak-anak kita. Nah, kalau beda ceritanya ketika misalnya apa? Ketika misalnya kita udah mencontohkan, oh iya ya, Kak, ngaji Kak. Oh iya ya, Abi kan tadi udah ngaji ya. Berarti aku harus ngaji dulu, Abi. Iya. Akhirnya menanamkan kewajiban membaca Al-Quran atau berinteraksi Al-Quran itu penting dalam keseharian gitu. Karena kenapa? Karena orang tuanya mencontohkan. Misalnya kita mulai mencontohkan gitu kepada keluarga kita setiap ba'da maghrib itu tidak ada yang megang HP. Siapa yang mulai? Kita duluan. Kita yang menciptakan sebagai seorang pemimpin, kita yang menciptakan suasana tersebut. Ya. Kalau kitanya udah menciptakan, pasti nanti anak-anak juga ikut dan tahu polanya. Ya. Sebab ketika anak itu mengelak, ya kita pasti mereka mengelak pasti ada sebabnya. Karena misalnya melihat orang tuanya tidak melakukan. Tapi lain ceritanya ketika orang tuanya melakukan, ketika disuruh anak itu pasti akan mau. Ya minimal kalau misalnya anak itu gak ngelak, setidaknya kita juga bisa belajar dari anak kita. Oh iya ya, anak kita udah mulai belajar ngaji, maka kita juga harus lebih ditingkatkan lagi kualitas ngajinya. Ya. Karena mungkin ada juga yang sebagian tuh
orang tua kemudian saya temukan ketika mengajar seorang peserta ya, ada mungkin motivasi antum ngaji itu apa? Karena saya ini Ustaz, anak saya ngaji bacanya lebih bagus daripada saya. Nah, maka muncul tuh apa namanya untuk penting belajar tahsin karena kenapa? Oh ternyata saya juga penting karena ketika nanti tiba-tiba minta disimakin, Bi tolong simakin bacaan saya dong. Nah akhirnya padahal anak itu nggak ada maksud apa-apa tapi kita merasa oh iya ya saya ada kewajiban untuk mendidik anak biar bisa menghafal Al-Quran, maka saya juga harus tingkatin dari kualitas bacaan kita sendiri. Maka mulai dari diri kita, yaitu sebagai laki-laki. Bahkan kalau bisa, kalau yang belum nikah itu bagus ya, untuk menciptakan keluarga Qurani. Nah nanti di slide setelahnya. Kemudian memastikan seluruh anggota itu mampu membaca Quran dengan baik. Nah ini juga peran sebagai apa namanya kaum laki-laki ya. Karena tadi disebutkan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi gimana caranya untuk menjauhkan keluarga kita dari api neraka di antaranya mendidiknya untuk mendekatkan diri dengan Al-Qur'an. Nah, ketika kita mendidik dengan Al-Qur'an, maka landasan Quran itu sangat penting sehingga apa yang dilakukan itu memiliki nilai-nilai Quran itu sendiri ya. Kemudian dan pastikan seluruh anggota mampu membaca Al-Quran. Maka tugas suami berarti mengajarkan kepada anak-anaknya untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalaupun kita tidak bisa, maka PR sebagai keluarga, kepala keluarga yaitu mengarahkan anak dan istrinya untuk belajar tahsin, ya, memfasilitasi, ya. Ya, jadi memastikan benar-benar bacaan itu sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, ya. Maka pertama akan mulai dari diri kita, kemudian nanti baru ke istri kita dan anak-anak kita, dan kita pastikan seluruh anggota itu mampu membaca Quran dengan baik dan benar. Ya, karena kita tahu zikir yang paling baik itu dengan cara berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika keluarga kita dekatkan dengan Al-Quran, mudah-mudahan kedekatan Al-Quran ini, ya, kedekatan keluarga kita terhadap Al-Quran bisa Allah jauhkan dari api neraka. Seperti Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ngapain? Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada para pembacanya. Apalagi kalau seorang pemimpin dari keluarga, yaitu seorang suami atau laki-laki, itu seorang penghafal Al-Quran. Ya. Disebutkan ahlul Quran huwa ahlullah wa khassatuh. Jadi dia merupakan keluarga Allah dan Allah akan menjaga keluarga tersebut, ya. Jadi motivasi dari situ. Kemudian mengambil peran aktif sebagai pengajar atau fasilitator. Di sini kalau misalnya kita bisa menjadi pengajar Al-Qur'an, ya, itu bagus ya. Kita juga bisa mengajarkan kepada orang lain serta keluarga kita atau fasilitator pembelajaran Al-Qur'an bagi istri dan anak atau memfasilitasi. Nah, kalau kita nggak bisa mengajarkan, minimal kita memfasilitasi seperti tadi yang saya sampaikan. Biar apa? Biar anak itu dan istri kita bisa baca sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Karena tentu kita tahu ya, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Jadi di situ Allah yang berkata ya, jadi diminta membaca dengan tartil. Tartil itu membaca perlahan. Perlahan dengan tujuan secara hurufnya jelas, sifatnya jelas, hukum-hukum bacaannya juga jelas. Nah, maka kalau di Sayyidina Ali menafsirkan tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf, ya. Jadi mengetahui seluk-beluk mentajwid huruf dan mengetahui seluk-beluk tentang wakaf, ya. Maka itu dalilnya yaitu itu kewajiban, artinya setiap individu wajib bisa membaca Al-Quran secara praktek, artinya fardu ain. Berarti itu bebannya di setiap individu. Berarti kalau kita wajib, itunya juga wajib, istri kita juga wajib. Ketika apa? Ya, wal akhdhu bit tajwidi hatmul ladzi malam yusahhil Quran. Membaca Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Maka ketika orang yang membaca Quran udah dibebankan kewajiban untuk bisa membaca Quran dengan benar. Kalau dia udah pernah baca Quran, maka walaupun sekali dia orang Islam misalnya baru orang kemudian dia nggak pernah belajar Quran, tapi pernah membuka Al-Quran dan membacanya, maka muncul
kewajiban, udah wajib, maka udah turunlah kewajiban bagi orang tersebut untuk bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Ya. Malam yusahihil Qur'ana asim, karena sesungguhnya kalau kita malam, barang siapa yang tidak bisa tidak membaca Quran dengan baik dan benar, ya maksudnya malam yusahihil Qur'ana asim, barang siapa yang tidak membaca dengan tajwid maka dihukumi berdosa. Walaupun Syekh Imam Ibnu Jazari di sini membagi 3 bagian, ya 3 orang, yaitu apa namanya, membagi 3 golongan orang-orang yang siapa sih yang dimaksud berdosa. Yang pertama yaitu adalah orang yang terampil dalam membaca Quran. Nah, disinilah orang yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia terampil dalam baca Quran, kemudian dia praktekkan dalam keseharian, ya. Maka inilah yang dimaksud dengan orang yang berpahala. Kemudian ada juga orang yang tidak punya kemampuan tapi beruzur. Jadi sebabnya itu bukan karena kesengajaan, tapi karena ada uzur. Pertama, uzur pertama itu sebab karena lidahnya memang sulit mengucapkan, ya, sulit mengucapkan apa sih namanya, sulit membaca Al-Quran karena memang lidahnya itu sulit. Ya, kan ada beberapa misalnya kita baru belajar di usia-usia yang agak sepuh, kemudian atau di kita memang punya kekurangan dalam sebuah huruf, yaitu wajar. Ya, itu kesulitan dalam membaca Al-Quran itu masih dimaafkan atau dianggap uzur. Atau memang sebabnya itu, uzurnya itu dia tidak bisa membaca Quran dengan tajwid itu bukan karena tidak mampu, tapi lebih kepada karena tidak ada yang membimbing. Jadi misalnya kita tinggal di sebuah daerah, tapi daerah itu terpencil. Untuk belajar ilmu pengetahuan umum aja butuh effort yang lebih, apalagi untuk belajar Quran. Boro-boro ya untuk belajar Quran. Di situ pasti nggak ada. Untuk belajar ilmu pengetahuan yang umum, itu dia harus melewati berangkat bersih, nyampe sekolah bukan pulang, nyampe sekolah atau nyampe tempat pendidikan itu udah kotor. Ya. Sampai seperti itu. Maka di situ pun pasti biasanya jarang kita temui lembaga-lembaga tahsin atau lembaga-lembaga Quran yang bisa memacu kita atau yang bisa membimbing kita untuk bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Nah, maka kalau kita tinggal di daerah-daerah di kota-kota besar yang dimana di situ banyak lembaganya, maka kita kudu bersyukur dengan cara apa? Dengan cara belajar di daerah antum tersebut yang ada lembaga-lembaga tahsinnya. Apapun lembaga tahsin itu tujuannya sama, yaitu agar menghilangkan buta huruf di sekitar kita, ya, seperti itu. Nah, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai landasan pendidikan, karakter dan nilai keluarga serta dalam interaksi sosial. Jadi seperti tadi ya disampaikan yang waja'alna lahu nura yamshi bihi waja'alna lahu nura. Jadi menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Karena kenapa? Ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai cahaya, maka insya Allah kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita mau bersungguh-sungguh nih, kemudian dalam belajar Al-Quran, lanahdiyannahum subulana, insya Allah Allah akan memberikan jalan kebaikan tersebut ya. Kalau kita niat misalnya menciptakan keluarga Qurani, maka insya Allah Allah akan memudahkan ke jalan tersebut. Gitu. Ya, jadi itu implementasinya. Nah, kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan nih. Nah, ini juga penting ya, langkah-langkah untuk menciptakan keluarga yang Qurani. Pertama, tentu niat karena Allah ya. Niat karena Allah tentu kita tahu ya, asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul hadis ini yaitu diantaranya ada seorang laki-laki yang mau menikah, yang menikahi seorang wanita, kemudian ketika dia ingin menikahi seorang wanita, wanita itu menolak dengan syarat dia harus hijrah. Maka hijrahlah orang laki-laki tersebut, kemudian dan menikahlah laki-laki tersebut dengan wanita tersebut. Wanita tersebut dikatakan bernama Ummu Qais. Maka laki-laki ini disebut sebagai muhajir Ummu Qais. Jadi orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Maka kan di situ diangkat di hadis niat itu, orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang berhijrah karena urusan dunia atau karena ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau kita niatnya harus benar-benar
karena Allah. Karena sebab apa? Sebab kebaikan akan bernilai ibadah ketika diniatkan karena Allah, walaupun hal-hal kecil. Misalnya, saya niat karena Allah pakai sendal kanan dulu. Nah, itu dari kayak gitu ya. Kemudian saya berjalan, kemudian saya niat, kemudian niat mencari nafkah ya atau bekerja, niat tentu karena Allah. Maka ketika kita udah niat karena Allah, ya udah benar-benar. Maka insya Allah ketika kita meninggal, kemudian dalam keadaan apa sih namanya kita bekerja, nah itu sama aja seperti berjihad ya. Allah masukkan ke dalam niat ya. Jadi kalau niat kebaikan itu bagus, ya niat kebaikan itu bagus. Beda ketika meniatkan kita keburukan. Contoh misalnya, kalau saya pernah diskusi dengan kakak ipar, ente yang penting niat dulu katanya. Kalau niat dalam kebaikan itu udah pasti bernilai pahala. Tapi beda ceritanya, kita udah niat nih melakukan keburukan atau kemaksiatan, tapi nggak kita lakukan, dosa nggak? Ya enggak, karena kita belum ngelakuin. Itu salah satu kelebihannya. Jadi niat kebaikan itu, ya minimal apa? Niat dulu, walaupun nggak terrealisasi gitu kan. Minimal ada niat ya. Tapi benar-benar niatnya murni karena Allah. Kalau bukan murni karena Allah, dampaknya apa? Nggak bakal ente bisa apa namanya menciptakan keluarga yang Qurani. Contohnya, misalnya antum belajar, dasar antum belajar Al-Quran itu apa? Kalau bukan karena Allah, pasti akan putus di tengah-tengah. Misalnya, kalau yang seorang laki-laki, misalnya kita pengen menciptakan keluarga yang Qurani, oh kata Ustadz, kalau menciptakan keluarga Qurani di sini harus mencari pasangan hidup yang memiliki visi dan misi yang sama. Wah, berarti kita harus apa namanya? Kita harus mencari pasangan hidup yang 30 juz. Wah, kemudian dia apa sih namanya? Termotivasi tuh. Wah, kemudian menghafal Quran karena ingin apa sih namanya? Menikahi wanita yang hafal 30 gitu. Nah, maka niatnya jangan salah dulu. Maka yang dimurnikan itu niatnya dulu. Ya. Niatnya dimurnikan, kemudian kita pahami apa tuh? Jangan cuma niat aja, tapi kemudian kita lakukan sebab apa? Yang memotivasi kita yaitu fadilah-fadilah yang ada. Seperti apa? Tujuan kita yaitu menciptakan keluarga yang Qurani. Dasarnya apa? Dasarnya misalnya apa sih namanya? Allah akan menjadikan ahlul Quran merupakan ahlullah wa khossatuh. Apa tujuannya ke situ? Oh, ketika kita menjadi seorang penghafal Quran, maka kita dianggap sebagai keluarga Allah. Maka tujuan kita ke situ. Nah, maka itu bisa menjadi motivasi kita. Kemudian penghafal Quran itu diberikan apa sih namanya? Diberikan kemuliaan oleh baik Nabi maupun Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya contoh pada kisah apa namanya di perang apa ya saya lupa tuh. Jadi banyak yang syahid pada perang tersebut sehingga dalam satu kuburan ya dalam satu liang lahat itu harus diisi oleh lebih dari 2 orang kalau nggak salah. Jadi satu liang lahat biasanya 1 orang. Nah ini harus diisi lebih dari 2 orang. Maka yang ditanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya yang syahid ini dia hafalannya berapa juz? Ketika misalnya hafalannya lebih tinggi maka diletakkanlah orang tersebut lebih pertama, yang paling pertama Nabi letakkan untuk diletakkan ke liang lahat. Nah itu salah satu penghormatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya itu. Nah kemudian menumbuhkan kecintaan Al-Quran dalam hati. Nah ini kita harus mulai dari diri sendiri ya, menumbuhkan kecintaan dalam hati itu dengan cara apa? Kita selalu menumbuhkan kecintaan. Artinya kita harus tumbuhin dulu cinta sama Al-Quran. Caranya gimana? Dengan terus berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Kalau kita udah cinta dengan Al-Quran, ya udah bisa menumbuhkan cinta dalam Al-Quran, sehingga dari situlah nanti bisa mudah melakukan sesuatu. Ya, caranya yaitu dengan cara selalu berinteraksi dengan Al-Quran, ya, dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, perbanyak tilawah. Nah, misal kalau di dasarnya apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Jadi jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat. Kalau dalam riwayat lain, ketika kita meninggal nih, ya, kemudian datanglah apa sih namanya seorang laki-laki, ya bukan seorang laki-laki sih, seorang pemuda kalau nggak salah. Kemudian yang memiliki cahaya putih dia bersinar gitu, menyinari pokoknya kuburnya itu. Kemudian datanglah malaikat. Kemudian si malaikat ini berkata, pergilah kamu. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku akan menemani orang ini. Kau silakan lakukan tugasmu. Jadi kemudian maka dilakukanlah tugas itu.
menanyakan malaikat munkar dan nakir itu melakukan tugasnya, kemudian setelah selesai baru di situ dijawab bahwa pemuda yang di sebelahnya itu merupakan aku adalah Al-Quran yang kamu baca pada siang dan malam. Karena kenapa? Kalau kita meninggal, keluarga kita pasti akan meninggalkan kita. Ya paling cuma sebentar gitu kan. Kemudian meninggalkan kita. Kita akan sendiri. Nah maka yang akan menemani siapa? Quran yang kita baca pada siang dan malam. Ya, kemudian cara menumbuhkan kecintaan dalam Al-Quran lagi yaitu dengan menghafalnya. Ya. Otomatis ketika kita hafal Al-Quran, otomatis kita harus berarti kita dituntut berkewajiban untuk selalu berinteraksi. Karena kenapa? Ketika kita menghafal Quran, kita punya tanggung jawab untuk menjaga hafalan kita. Karena itu hukumnya fardu ain, ya, ya fardu ain, menjaga hafalan yang udah kita capai itu hukumnya fardu ain. Kalau menambah hafalan itu hukumnya fardu kifayah. Jadi jangan disalah artikan. Ketika misalnya bapak dan ibu sekalian, jadi bapak-bapak nih yang menyuruh anaknya untuk menghafal, ingat itu hukumnya fardu kifayah. Maka fardu ain apa? Murojaahnya. Maka ketika antum ya sebagai suami mendidik anak-anak masuk ke pesantren Quran, maka tanamkan kepada anak antum, istri antum, serta keluarga dan kerabat-kerabat antum yang masuk ke pesantren Al-Quran. Ingat, murojaah itu lebih penting daripada nambah. Kalau menambah menyebabkan hafalan sebelumnya lupa, mendingan ditahan dulu. Jadi jangan terburu-buru. Toh selesainya di angka 30, nggak lebih. Ya, ya mentoknya pasti di angka berapa? Di angka 30. Nggak mungkin dia 31, 32 gitu kan. Ya, masalah waktu aja selesainya kapan, itu masalah waktu. Nanti yang repot ketika apa? Ketika misalnya hafalannya udah banyak, tapi banyak hafalan yang keteteran. Nah ini yang akan jadi beban bagi si penghafal itu sendiri. Maka kita sebagai pemimpin ya, sebagai imam bagi keluarga kita, maka mengajarkan nilai-nilai tersebut. Oh ternyata menghafal itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya yang lebih dipentingkan itu murojaahnya. Ya, jangan sampai maka kalau misalnya antum semangat menanamkan untuk anak antum dan istri antum untuk menghafal Quran, maka tanamkan juga pentingnya murojaah pada istri dan anak kita sehingga antara murojaah dengan menghafal itu seimbang ya. Maka sebenarnya lebih bagus yang lebih ditingkatin itu dari sisi murojaah. Kalau kita lihat dari segi misalnya wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya, firman Allah yang mengacu kepada kata syukur. Syukur itu dikatakan orang bersyukur itu ya ketika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya. Caranya gimana? Allah itu akan menambah nikmat itu ketika kita bersyukur. Kalau kita murojaah menyebabkan hafalan kita kuat. Kalau kita kuat, kita akan termotivasi lagi buat menambah juz-juz yang baru ya. Beda ceritanya kalau kita nggak murojaah menyebabkan hafalan kita lemah. Kalau menyebabkan hafalan kita lemah, merupakan salah satu nikmat yang dicabut oleh Allah. Sebab apa? Sebab dia tidak bermurojaah. Karena dia nggak bersyukur atas hafalan yang dicapainya. Karena nggak murojaah, hafalannya hilang. Karena hilang jadi beban pribadi. So, kalau misalnya, kan kalau ada orang yang berkata, kalau misalnya kita menghafal banyak hafalan kita banyak yang lupa, banyak dosanya. Kalau sedikit hafalan, sedikit menghafal, sedikit hafalan, sedikit dosanya. Kalau nggak punya hafalan, nggak punya dosa, Set. Karena nggak ngapal-ngapal memang. Bukan itu juga, itu sebenarnya bisikan setan biar kita apa? Biar kita nggak ngafal. Tujuan kita yaitu tetap menghafal Quran dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan Al-Quran dalam hati kita. Karena dengan kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita akan cinta dengan Al-Quran itu sendiri. Kita akan berusaha menjaganya. Ya, kita akan berusaha bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat hafalan Al-Quran itu sendiri. Saat kalau kita belum bisa punya hafalan, minimal kalau kita belum punya hafalan, minimal kita tilawah. Karena itu bentuk rasa syukur ketika kita bisa membaca Al-Quran. Kalau misalnya antum bersyukur, Saat, contoh-contoh syukur gimana, Sat? Kalau misalnya dari segi misalnya kita masih hidup, kemudian kita tahu ada lembaga Quran, kita punya kemampuan, ya. Nah, kalau orang yang berdosa ini yang kalau dikatakan malam yusahhil Qur'ana athim, orang yang berdosa itu yaitu orang yang punya kemampuan secara lahir, ya secara umur bagus, kemudian secara masih muda, secara finansialnya kuat ya buat membayar untuk biaya-biaya
privat atau biaya-biaya untuk belajar Al-Quran, tapi nggak mau merasa cukup dengan apa yang dicapainya, nah itu nanti yang dia berdosa. Nah kalau kita punya kemampuan, maka bersyukurnya itu ketika misalnya kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita belum bisa membaca Quran, maka belajar bentuk rasa syukur yang belajar. Kalau kita dengan belajar udah bisa diberikan nikmat oleh Allah dengan apa? Dengan bisa membaca Quran dengan baik dan benar, maka bersyukur dengan perbanyak interaksi, dan yaitu perbanyak tilawah. Nah, kalau kita udah bisa tilawah dengan banyak, coba tingkatkan kembali dari segi hafalan. Kalau udah bisa ngafal, sedikit-sedikit hafal juz 30 murojaah. Nanti ditambah lagi hafalan juz 29. Terus seperti itu. Ya berkelanjutan artinya. Saya juga terus ibaratnya walaupun udah selesai tetap terus belajar. Jadi kita nggak cuma habis waktunya buat mengajar aja, tapi juga ada mengajar. Karena guru itu sebenarnya ketika misalnya ada titik di mana dia, kalau misalnya dia nggak ada halakoh atau nggak ada guru lagi, dia fokusnya mengajar aja, ada titik di mana kayaknya pengen deh, saya tuh disimakin. Kayak misalnya hafalan kita tuh disimakin, itu pengen banget. Kita selalu nyimak hafalan orang, tapi hafalan kita tidak pernah disimak. Itu rasanya pengen banget sebenarnya disimak. Nah, maka kita juga perlu belajar dan kita juga perlu guru untuk memantau dari segi hafalan kita, dari segi bacaan kita. Biar kita lebih apa? Lebih pede dan lebih semangat. Ya kalau antum belajar Qur'annya dari YouTube mungkin bisa juga. Ya itu salah satu sarana juga, tapi tidak akan bisa ketika antum belajar langsung dengan guru. Karena misalnya kalau antum lagi malas buka YouTube, kemudian ada lagi malas buat belajar, tidak ada yang memotivasi kita buat terus istiqomah. Siapa yang memotivasi kita? Yaitu guru kita. Gitu. Kemudian menciptakan suasana keluarga Qurani. Ustadz mah enak, kemudian memiliki pasangan hidup yang Qurani, tinggal di pesantren. Kemudian memang enak, tapi sebenarnya yang menciptakan suasana keluarga yang Qurani itu adalah peran laki-laki itu sendiri. Ya, kalau kita pengen berarti apa? Menciptakan keluarga Qurani. Contoh, misalnya kalau yang belum nikah, berarti carilah teman yang sama-sama para penghafal Quran, sehingga kita dengan teman kita itu bisa saling menguatkan ketika kita lagi malas. Contoh, misalnya kita punya partner, kita punya hafalan. Kemudian cara menjaga hafalannya dengan saling simak dengan rekan kita. Sehingga ketika kita malas buat murojaah sendiri, ada yang menyimak teman kita. Jadi itu yang memotivasi kita. Ketika kita malas, yuk sekarang murojaah yuk. Tiba-tiba ada panggilan dari teman kita seperti itu. Nah, maka yang menciptakan keluarga Quran itu dari kita sendiri. Atau misalnya yang sudah itu karena posisi yang belum nikah. Kalau yang sudah menikah, maka menciptakan suasana yang Quran itu adalah dari diri kita juga. Seperti tadi saya contohkan, misalnya kalau kitanya nggak mulai, maka istri dan anak-anak pun tidak akan mulai. Tapi kalau kita mulai dari diri kita sendiri, maka insya Allah istri dan anak-anak ketika diminta atau diarahkan untuk belajar Quran, insya Allah mau. Contoh, misalnya, contoh hal kecil lagi nih, ya kita biar menciptakan keluarga yang Qurani. Misalnya, antum punya anak-anak kecil. Sekarang tuh gadget itu mantep ya. Ibaratnya anak itu kalau dikasih gadget langsung diem, pasti. Dan itu banyak sekali anak-anak kecil kayak di usia-usia 4 atau 5 tahun udah pinter banget tuh nyekrol HP. Kemudian nyekrol samping, kemudian buka YouTube, ya. Nah, itu udah pinter banget tuh. Nah, itu gimana caranya biar gadget itu jadi ke arah Quran? Bukan dilarang. Kalau dilarang nanti pasti dia akan itu. Tapi arahin, kamu boleh main gadget. Tapi ingat, cuma Sabtu Minggu. Kemudian, dan itu pun kamu harus ngaji dulu. Mau yang kecil, mau yang itu berlaku tuh semuanya. Kalau kita terapin semua jadi akhirnya motivasi apa? Ya awalnya emang gadget, tapi nanti lama-lama mereka akan merasakan, akan tumbuh dari diri sendiri. Oh, kalau mau nonton, kalau mau main HP, belajar. Nanti lama-lama tumbuh sendiri tuh pas mereka udah dewasa. Oh, tujuan Abi sama Umi itu untuk mengarahkan kita biar kita tuh selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Itu dari hal-hal kecil ya. Dan itu menjadi pola udah. Walaupun saya nggak ada di rumah, kemudian istri nggak ada di rumah, kemudian dijaga oleh amah-amahnya di sini. Kemudian ketika mereka pengen main gadget, udah ditelepon tuh tiba-tiba ada panggilan, Mi, aku udah selesai pulang sekolah, gue boleh main HP ya? Iya. Sekarang mau roja surat apa, Mi? Mau roja surat ini. Udah ke pola tuh. Walaupun nggak ada saya, kemudian nggak ada istri, tapi tetap mereka nelpon, kemudian memastikan surat apa yang harus dimorojaah pada saat itu. Ya. Jadi itu salah satunya ya. Kalau misalnya memang
Tapi tetap harus diarahin, ya nggak serta-merta melepas gitu aja, kemudian setiap hari harus main gadget, enggak. Kalau misalnya biasanya hari weekday saya arahin, dia nggak megang gadget, tapi boleh nyalain TV, misalnya nyalain YouTube, itu pun harus gantian, dan nggak boleh pakai HP. Boleh megang HP itu hanya di Sabtu Minggu aja. Itu pun ada batasnya. Kalau Sabtu sampai asar aja, kalau Minggu boleh sampai maghrib. Setelah maghrib mati semua, semuanya. Seperti itu. Nah, kalau kita udah menciptakan kayak gitu, udah menjadi kebiasaan, pasti anak-anak juga akan kepola, ya. Oh iya, nah yang ini kelewat nih ya, mencari pasangan hidup yang memiliki visi dan misi yang sama. Lupa saya tadi kelewat. Nah ini sebenarnya, wah Seth, kalau ini saya udah menikah Seth. Kemudian gimana? Nah kita mulai buat nih visi dan misi yang sama, yaitu buat menciptakan keluarga Qurani gimana? Berarti kita harus sama-sama saling mengingatkan antara suami dengan istrinya. Ustadz kan enak Ustadz, maksudnya punya istri yang itu, jadi bisa saling menguatkan. Siapa bilang? Justru tanggung jawabnya lebih besar ketika kita memiliki istri yang hafal 30. Kalau istri antum sebelum menikah hafalannya kuat dan tiba-tiba menikah sama antum hafalan jadi lemah, ya tanggung jawab siapa tuh PR? Suami. Ya. Maka kita juga harus mengarahkan kepada istri kita gimana caranya. Ini Moroja. Kadang-kadang kemudian ketika misalnya kita apa sih namanya, harus terus ditambah visi yang sama, punya visi. Kalau misalnya cuma istri aja yang memiliki visi untuk menciptakan keluarga Quran, tapi dari pihak suaminya nggak semangat, nggak akan tercipta juga. Harus dua-duanya. Harus yang hafal 30 nggak, Ustaz? Nggak juga. Yang penting memiliki visi dan misi yang sama. Yang penting punya, ya sama-sama ahlul Quran. Apa itu ahlul Quran? Orang ahlul Quran itu bukan orang yang hafal 30 juz, bukan orang yang hafal juz 30, tapi orang yang selalu interaksi serta mengamalkan nilai-nilai Quran dalam keseharian. Itu sebenarnya. Yang penting circle kita tuh ke arah Quran semua, ya. Nah, nanti baru setelah visinya udah sama, kita ciptain suasana keluarga Qurani. Kalau udah visinya sama, pasti kita bisa menciptakan keluarga yang Qurani seperti tadi. Kayak anak kita mau gimana caranya mengarahkan anak kita dari yang tadinya gadget itu membuat buruk, tapi gadget ini bisa menjadi membuat baik juga bagi mereka. Tapi tetap kita arahin. Dia main gamenya apa, misalnya kemudian nontonnya apa, kita perhatikan. Kita stylein, bahkan kalau ada YouTube stylenya tuh apa, oh dia nonton apa nih, lihat historinya kayak gini kayak gini. Kalau misalnya dia apa sih namanya, dia melakukan hal-hal yang nggak diinginkan, kita beri ini juga peringatan, tapi bukan peringatan yang keras atau apa, anaknya mental, dia suka sama apa, gadgetnya, maka sampein, kamu udah ngelakuin kesalahan, kamu nggak main HP hari Sabtu, udah, nanti akhirnya dia mau nggak mau ya belajar sendiri apa yang dari kesalahannya itu. Jadi bukan pakai kekerasan, tapi pakai cara kita, dia suka sama HP, kita jauhin HP-nya dari dia. Nanti dia pasti akan berubah sendiri, ya, karena dengan tujuan biar bisa main HP. Ya walaupun awalnya seperti itu, nanti ke depannya pasti dia akan berubah niatnya, sampai dia bisa mencapai misalnya udah dewasa dan dia udah bisa berpikir kenapa kita tuh mengarahkan seperti ini. Nah, kemudian mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Quran, ya. Ya, jadi menanamkan anak sejak dini bahwa menghafal Quran itu penting. Ya, maka kalau kita pengen menanamkan seperti itu, maka tanamkan dulu dari diri kita, ya. Seperti tadi saya contohkan, kita harus menjadi teladan ya bagi keluarga kita. Ya, kalau kita ingin menanamkan nilai-nilai Quran seperti halnya misalnya pentingnya menghafal, pentingnya murojaah, kemudian pentingnya silaturahim, ya. Karena memang anak-anak sekarang kalau disuruh silaturahim suka marah-marah kan. Mi, kemana sih? Kesini lagi, katanya. Ini abis ini kemana lagi, Mi? Katanya. Dia kesini. Kamu apa ya? Emang kenapa sih kamu setiap disuruh apa sih namanya, disuruh sesuatu marah-marah? Capek, Mi, katanya. Ini kan keluarga. Nanti kita arahin itu pentingnya silaturahim untuk menyambung. Silaturahim itu termasuk nilai-nilai Quran kan, ya. Kemudian selain pentingnya tilawah, pentingnya menghafal, ya kita juga tanamkan pentingnya silaturahim karena itu termasuk nilai-nilai Quran itu sendiri. Nah, kemudian meningkatkan kualitas ibadah. Ya, tentu ya ketika kita menjadi seorang penghafal Quran, kita juga harus meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya, Ramadan udah meninggalkan kita udah sampai bulan belum? Pekan ya, beberapa pekan yang lalu Ramadan itu udah meninggalkan kita. Maka nilai-nilai ibadah mungkin ketika Ramadan ada yang 1 kali hatam, ada yang 2 kali hatam, atau ada yang 3 kali hatam. Kemudian ada yang tidak pernah putus tarawihnya. Ada yang selalu salat duha terus. Maka hal-hal seperti itu harus ditingkatkan.
Nggak cuma diputus di bulan akhir Ramadan aja. Ketika Idul Fitri, udah tuh tinggalin semua. Haji kagak pernah. Kemudian sholat duha apalagi. Ya, kemudian sholat tahajud juga kagak kan. Nah, itu perlu ditingkatin kualitas ibadah kita ketika nggak cuma di bulan Ramadan, tapi kita juga apa sih namanya, perkuat lagi di 11 bulan berikutnya. Sampai kapan? Sampai ketemu lagi bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, ya kalau karena dipertemukan Ramadan, kita bersyukur, Allah pertemukan lagi dengan Ramadan berikutnya. Ya maka jangan sampai Ramadan berikutnya bacaan kita masih gini-gini aja. Ya, maka perlu ditingkatin lagi. Ya, kualitas ibadah kita, kualitas bacaan kita. Dengan cara apa? Belajar. Atau kualitas hafalan kita juga perlu ditingkatkan bagi para pengajar. Misalnya nggak cuma mengajar aja, tapi perlu ditingkatkan kualitasnya dari segi hafalannya. Ya, jadi kayak misalnya tahun ini saya hafalan 7 juz. Kalau tahun depan ente masih 7 juz, ya seenggaknya nggak apa-apa sih. Minimal kalau nggak bisa nambah, nggak hilang. Kayak gitu, mindsetnya minimal kalau nggak bisa nambah, nggak hilang. Jangan sampai tahun ini 7 juz, tahun depan jadi 5 juz. Kenapa? Yang duanya nggak yakin, Sat. Nggak pede. Karena kenapa? Nggak pernah dimorojaah. Ya, dimorojaah. Karena hafalan itu rindu buat diulang. Itu sebenarnya cuma perasaan aja ketika kita merasa nggak kuat. Nggak kuat nih. Hafalan ini lemah. Hafalan lemah itu bukan dijauhi, tapi dideketin. Biar hafalan itu balik lagi ke posisi semula. Nah, awalnya kita kan nggak hafal. Ya, kemudian kita bisa hafal itu karena ada kesungguhan, karena ada kemauan. Nah, jangan sampai waktu yang udah kita gunakan buat menghafal Quran, kita tinggalkan ketika kita mencapai titik tertentu gitu. Artinya ketika udah selesai 30 atau kita target kita 10 juz, kita udah capai 10 juz dengan mengorbankan gitu waktu, tenaga, kemudian harta. Tiba-tiba ketika udah 10 juz kita nggak pernah murojaah, hilang begitu aja gitu. Nah, itu jangan sampai. Waktunya sayang, ya maka kita harus melihat ke belakang. Oh, dulu kita harus berjuang. Maka ketika kita udah mencapainya, kita harus bersyukur dengan cara mengulang terus hafalan yang udah kita capai. Kalau kita nggak bisa nambah karena kita udah berkeluarga, kita punya kesibukan, minimal kita tidak berkurang hafalannya. Ya, ya kalau nambah sedikit-sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting istiqomah nggak masalah lah. Yang penting ada peningkatan dari Ramadan ke Ramadan. Jangan sampai dari Ramadan ke Ramadan ya gitu-gitu aja. Ya. Kemudian memanfaatkan teknologi untuk membangun keluarga yang Qurani. Nah, ini juga bisa ya. Teknologi itu bisa kita gunakan buat apa sih namanya? Buat hal-hal kebaikan, ya. Makanya kan kebaikan sama keburukan sebenarnya pilihan. Ya, kita milih yang mana nih? Kalau dasarnya Quran pasti kita akan arah ke kebaikan. Tapi kalau kita jauh dari Quran pasti akan dekat dengan kemaksiatan. Nah, maka ketika teknologi bagus, nah kita gunain nih. Kayak kita mulai belajar Quran, misalnya dari HP, kemudian kita ngafal. Sekarang kan banyak tuh, nggak perlu harus punya MP3, tapi di setiap HP itu udah bisa diputer kan. 30 juz kayak gitu, syekh yang antum suka, kemudian antum mulai menghafal dari situ bisa seperti itu. Atau misalnya kita buat grup yang bisa motivasi kita, kayak misalnya tilawah, grup tilawah. Wah, ini ada yang ini nih. Tujuannya bukan ria memamerkan, tapi itu untuk memotivasi. Oh, yang teman-teman udah pada laporan tilawah nih. Tujuannya laporan bukan untuk apa sih namanya sombong, tapi lebih ke arah memotivasi diri kita buat tetap istiqomah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Oh, selama ini pas direkap, oh, saya hari kemarin nggak tilawah, berarti di X, 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 X. Oh, udah 4 hari ternyata saya nggak tilawah. Nah, itu menjadi pengingat diri kita. Bisa dilihat kalau kita mungkin sendiri kayak kita nggak evaluasi gitu, nggak ada circle atau misalnya nggak ada grup yang merekap keseharian kita minimal dari hal interaksi dengan Al-Quran, kita nggak akan tahu tuh, kayak biasa aja gitu. Oh, kemarin nggak tilawah. Oh, baru kemarin kok nggak tilawah. Ternyata kalau direkap ternyata dalam sepekan, oh 4 hari nggak tilawah, tilawahnya baru 2 hari gitu misalnya. Nah, itu kan bisa terlihat, oh iya ya selama ini saya itu. Nah, ini bisa dijadikan kayak misalnya grup WhatsApp itu sebagai motivasi kita buat tetap istiqomah. Atau misalnya hal-hal kebaikan kayak misalnya ada share-sharean apa namanya artikel yang bisa memotivasi atau bisa meningkatkan kita buat terus belajar. Nah, itu bisa bagus. Kemudian selanjutnya adalah tawakal. Kita udah usaha, ya udah serahin aja sama Allah. Kalau dulu ketika saya latihan mobil tuh, si instruktur bilang pepet aja tuh kiri, pak sebelah kiri itu ada ini pak, ada tiang. Nah kemudian gimana pak caranya? Pepetnya sebelah kanan.
Kemudian nanti yang sebelah kiri gimana? Serahin aja sama Allah gitu ya. Tiga, masalah nabrak dan nabrak serahin aja sama Allah. Pokoknya pepet aja kanan, pepet aja ke kanan. Masalah kiri kenapa kagak itu serahin aja sama Allah. Nah artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan ini, ketika kita udah usaha, kemudian kita udah melakukan sesuai dengan yang kita inginkan, ya kita udah serahin aja sama Allah. Mudah-mudahan semua urusan bisa Allah bantu ya. Apalagi kalau kalau kita lihat dari sini kan berarti kalau kita lihat dari urutan sini berarti otomatis kita tuh udah benar-benar memperbaiki diri kita, menyibukkan diri dengan Al-Quran. Malah sebenarnya balasannya kalau kita udah ini ketika kita berdoa, man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati itu afdhala ma utisailin. Jadi barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran wa dzikri an mas'alati, kemudian kita berzikir, kemudian kita an mas'alati itu. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita minta masalah untuk diselesaikan, jangankan minta, kalau kita minta tuh itu afdhala ma utisalin, maka kalau kita minta itu afdhala ma utisalin, maka akan aku berikan afdhala ma utisalin, sebaik-baiknya apa yang dari yang dia minta. Jadi kalau kita minta keluarga Qurani, jangankan keluarga Qurani, ente nanti saya kasih keturunan yang hafal 30 juz. Seperti itu. Kayak gitu. Ya, jadi sampai seperti itu, benar-benar kalau kita sebenarnya berinteraksi dengan atau disibukkan dirinya dengan Al-Quran, insya Allah ketika kita berdoa, insya Allah akan kabulkan apa yang kita minta. Bahkan jangankan mengabulkan aja, tapi memberikan sebaik-baiknya permintaan. Seperti itu. Baik. Nah, selesai ya. Sudah kajian pada pagi hari ini. Ya, baik. Baik, saya kembalikan ke MC, tafadhol. Ya, jazakallah khair Ustadz Abduh untuk materinya. Alhamdulillah ya, isinya daging semua ya. Jadi kita juga termasuk saya pribadi ya recharge kembali terhadap motivasi-motivasi kenapa kita harus belajar Al-Quran, baik itu mungkin dari pribadi dan juga ke keluarga kita ya. Dan ataupun nanti juga ketika di sini mungkin rekan-rekan ada yang ingin menikah juga kurang lebih seperti itu. Ada yang kita masuk ke sesi Q&A ya. Ada yang ingin bertanya mungkin atau mungkin meminta tanggapan gitu dari Sabri ya. Silakan dari rekan-rekan. Kita sebelum tutup sesinya gitu ya. Oke. Mungkin insya Allah sudah siap ya membangun keluarga yang Qurani semua. Kalau gitu ya. Oke. Silakan ya, mungkin mau di chat box atau mungkin langsung open mic. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan dengan Ustadz Abduh. Oke, kalau gitu saya yang bertanya mungkin ya, Ustadz Abduh. Mungkin kalau dari pertanyaan saya itu dari kecil gitu ya, mungkin dari baby ya Ustadz ya. Mungkin biar dia itu lebih sedini mungkin untuk dekat dengan Quran. Arahannya atau langkahnya apa Ustadz ya yang dilakukan ya? Mungkin kalau dia udah besar gitu sudah bisa baca, mungkin bahkan ya dia kan kita lebih tergambar ya untuk mengajarkannya seperti apa gitu. Cuman kalau dari kecil langkahnya apa ya Sat ya untuk dilakukan biar dia lebih semakin dekat dengan Quran gitu. Mungkin gitu Sat. Yes, type. Baik, sebenarnya langkahnya sama ya seperti yang tadi saya sampaikan. Bahkan termasuk ketika dalam kandungan. Jadi kalau misalnya sudah dalam kandungan seorang istri itu udah diarahkan atau memang disibukkan dengan Al-Quran, otomatis nanti anak yang lahir itu akan tertarik dengan Al-Quran itu sendiri. Nah kalau dulu saya pernah pengalaman juga, antum tahu nggak kalau misalnya kadang-kadang anak ada yang disebut telat bicara ya? Apa ya disebutnya? Kalau dalam ilmu apa sih namanya? Yang di dunia dokter tuh Speech telat delay. bicara apa? Speech delay ya? Ya speech delay. Nah ya, jadi anak saya itu di usia berapa yang yang harusnya anak itu memang harusnya udah bisa bicara itu nggak bisa bicara, jadi telat gitu, baru bisa ngomong apa gitu. Tapi kemudian
kita berusaha mengajarkan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah, padahal cuma huruf hijaiyah loh ya. Maksudnya kayak misalnya kita tempelin di dinding, ini A, ini Ba, ini Ta. Tiba-tiba itu anak di usia berapa itu melebihi usia-usia pada umurnya. Jadi lancarnya itu bisa dibilang kelewatan. Ngomongnya udah jelas. Bahkan ketika diajak bicara, dia udah bisa ngejawab. Artinya kayak masuk gitu. Apa yang dibicarain. Kan kadang-kadang ketika kita diajak diskusi sama anak tuh nggak nyambung ya. Dia nyambung. Dia nyambung. Karena kenapa? Ya itu salah satu mukjizat Al-Qur'an itu sendiri ya. Kemudian dulu juga pernah ketika misalnya pas anak pertama itu ketika memang dari kandungan itu ya istri memang sering apa sih namanya? Memperbanyak mendekatkan diri dengan Al-Qur'an ya atau yaitu dengan memperbanyak tilawah, murojaah, kemudian kandungannya sering dielus sambil murojaah kayak gitu. Nanti itu akan berdampak kepada anak kita sendiri. Mudah-mudahan dengan seperti itu ya tujuan kita bisa melahirkan ya generasi yang Qur'ani dari apa dari lahir itu udah dibiasakan hal-hal yang seperti itu karena itu akan berdampak juga kayak dulu istri itu pas anak ketiga itu gak suka makan bakso kemudian lahir tuh bener-bener anaknya juga nggak suka sampai sekarang makan bakso anak yang tiga kayak sampai seperti itu jadi memang itu berpengaruh dari kandungan itu berpengaruh nantinya yang bayi yang lahir itu sendiri kalau dari bayinya nih dari janin ente lebih sering dengerin musik bisa jadi nanti jangan salahkan anaknya ketika anaknya tiba-tiba menjadi yang ya apa sih namanya sering dengerin musik di headset tuh bukan murotal yang didengar tapi musik-musik. Karena kenapa pas masih hamil istrinya itu kayak ngidamnya tuh pengen dengerin musik aja. Nah itu harus diarahin. Kita sebagai laki-laki ngarahin, dengerinnya murotal, kemudian ini diputer murotal. Ya, kalau anak main, ya diputer aja tuh. Kayak misalnya udah lahir anaknya nih, kemudian kita puter aja tuh murotal. Ya, TV itu kalau di saya itu bukan untuk apa sih namanya, buat nonton berita atau apa, bukan. Tapi saya setelin, masukin flash disk, kemudian setelin aja murotal pas dia masih kecil deh. Jadi mereka udah terbiasa. Sampai nanti ketika nanti kita mentalakikan, dia bisa lebih cepat menghafalnya. Kayak gitu sih. Jadi memang dari sejak lahir atau dari sejak kandungan itu udah dibiasain diinteraksi dengan Al-Quran karena istrinya atau orang tua kita terbiasa, nanti anak yang lahir pun juga akan lebih mudah diarahkan ke arah Quran seperti itu. Kalau menurut saya pribadi ya, menurut pengalaman dari anak pertama, kedua dan ketiga. Karena saya walaupun masih berumur segini ya udah punya anak tiga ya dan saya terapin untuk ke arah situ seperti itu. Oke, ya berarti memang ya itu keistimewaan Quran kali satu ya. Jadi banyak metode yang bisa dipakai ya, bahkan dari sejak kandungan ya. Ya, ya semoga kita bisa mempraktikkan semua ini ya untuk generasi kita nanti ya, untuk anak dan cucu kita. Oke, Ustadz, ada izin bertanya Ustadz. ya. Tapi maaf saya off kamera karena ada istri saya juga. Izin bertanya, gimana ya Ustadz ya tipsnya biarkan kita orang tua ini mau ngajarin juga anaknya ya. Dan kita sekarang juga lagi belajar gitu. Tapi kita juga mau ngajarin ke anak. Dan bagaimana melatih kita tuh tetap sabar ngadepin anak. Karena ngadepin anak itu kayaknya perjuangannya kayak lebih susah gitu ya. Kayak nggak sabarnya itu cepet banget gitu. Hmm. Jadi mungkin ada tipsnya Ustadz yang bisa di-sharing. Terima kasih Ustadz. Baik, emang ya anak itu terkadang kalau sama orang tuanya malah berani dibanding sama orang lain. Itu saya ngalamin sendiri Pak. Jadi memang ya kalau bisa dibilang ya kalau memang fitrahnya laki-laki memang lebih sabar, tapi realitanya kadang-kadang kita juga kurang sabar terhadap bahkan lebih sabar istri saya daripada saya sendiri. Saya bilang, makanya anak-anak itu lebih kadang-kadang suka lebih nyaman ya nggak apa-apa dengan siapapun sebenarnya apa sih namanya belajar ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa ketika kita mengajarkan ya memang pertama awalnya memang sulit Pak, tapi harus motivasinya gini Pak. Jadi kan kalau kita mengajarkan seseorang itu, maka ketika dia bisa karena kita dan orang itu pakai terus, ibaratnya anak itu bisa membaca, bisa mengenal huruf hijaiyah dari kita, dan anak kita baca Quran terus dan selalu istiqomah, maka dapat pahala yang paling pertama siapa? Orang tuanya. Iya orang tuanya. Kalau motivasi kita ke situ, pasti kita nggak akan putus. Sama kayak istri saya tuh, kayak misalnya dia tuh paling kesel kalau misalnya
anak itu bisa belajar kalau pas belajar di sekolahnya. Jadi waktu itu benar-benar pemikirannya itu Al-Fatihah harus bisa sama orang tuanya. Karena kenapa? Al-Fatihah itu yang bakal dibaca di dalam sholat dan harus bisa. Yang pertama ngajarin Al-Fatihah itu harus orang tuanya. Jangan sampai pas belajar TK. Jadi si anak itu nanti tahu Pak, bisa membedakan. Sampai sekarang tuh kan karena istri saya ngajar tuh dari kecil ya, untuk anak yang pertama dan kedua, walaupun yang ketiga agak telat sedikit ya, tapi tetap kita drill sekarang. Nah, yang pertama dan kedua ini dampaknya seperti ini, Pak. Ketika kita bersabar dalam mengajarkan, memang itu wajar. Sabar, nanti buah hasilnya nanti akan kita rasakan. Karena saya udah ngerasain sendiri. Jadi masuk sekolah, kita kan sekolah SDIT tentu kita tahu ya. Misalnya kalau kita udah belajar tahsin, bacaannya juga nggak bisa distandarisasi dengan bacaan kita, atau dengan standar BTT, atau dengan standar Usmani. Sekolah itu kan notabene lebih ke arah umum kan. Kalaupun ada pelajaran Quran, belum tentu gurunya itu ahli tahsin kan. Pengajarnya kapasitasnya seperti pengajar-pengajar tahsin di BTT atau pengajar tahsin di Usmani, nggak bisa disamain. Pasti nanti ada yang beda dan masing-masing punya kekurangan, dan nilai dakwahnya juga, mereka juga punya nilai dakwah yang tidak bisa kita capai sebagai saya sebagai pengajar Quran misalnya, kalau guru itu sebagai nah masing-masing punya pahala yang berbeda-beda, dan kita bisa jadi kalau menurut kita lebih baik, enggak, bisa jadi guru yang mengajarkan itu lebih baik walaupun bacaan Qurannya misalnya masih beletak-beletuk gitu. Nah, nanti dampaknya seperti ini. Ketika misalnya kita sabar, nah anak kita kan udah terbiasa tuh dengan bacaan kita, dengan bacaan yang udah kita talakikan. Nah, kemudian ditalakikan bacaan sholat. Mi, kok bacaannya kayak gini ya Mi diajarin di sekolah? Dia sampai berargumen, Mi kok bacaannya kayak gini? Oh kayak gitu salah. Kita juga nggak bisa menuntut. Akhirnya saya itu berpikir untuk anak-anak, istri itu selalu koordinasi. Caranya gimana? Kita tetap koordinasi dengan gurunya yang mantau hafalannya, tapi nambahnya di mana? Nambahnya nggak pernah di sekolah, Pak, anak saya. Nambahnya selalu di rumah. Yang di sekolah itu buat mantau murojaahnya aja. Dan sekolah itu ya maksudnya sekolah itu akhirnya ambil kebaikan dari anak saya, dan anak saya yang sering dikirim buat apa sih namanya? Kalau ada lomba-lomba diutus buat untuk perwakilan-perwakilan. Nah, itu sebenarnya salah satu buah yang hasil yang kita capai kalau kita ya mau benar-benar mau capek ya, mau mengajarkan. Minimal kalau kita tidak bisa mengajarkan, kita bisa mendatangkan guru untuk anak-anak kita. Ya, tapi setidaknya kalau bisa huruf-huruf hijaiyah diajarkan sama kita sedikit-sedikit. Memang tingkat kesabarannya padat, apalagi kalau kita lagi ibaratnya Sabtu Minggu lagi penat-penatnya kerja di weekday, kemudian Sabtu Minggu tuh kita pengen istirahat gitu, baru istirahat sedikit, dia mau ngaji. Sebenarnya bagus kan? Cuma kalau kita posisi lagi mager gitu, lagi malas gerak, kemudian lagi enak sama kegiatan sendiri, bawaannya pasti pengen marah-marah, bener gak? Tapi kalau anak sekarang kayaknya jarang yang ngomong Bi mau ngaji. Yang ada juga kita orang tuanya pengen ayo dong ngaji dong. Ayo dong ngaji, betul. Ya, memang awalnya seperti itu, nanti sampai pada titik di mana anak itu yang minta. Nah, Sampai insya kayak, Allah Ustadz ya. makanya Kita menciptakan juga itu, Pak. harus terus-terusan aja baca di sampingnya gitu ya Ustadz ya, atau gimana? Betul. Nah, kemudian yang anak antum suka apa, Pak? Ya pasti anak zaman now ya, game. Ya, nah maka kayak gini Pak, jadikan game itu sebagai acuan anak itu biar dia mau ngaji. Contoh, misalnya kan kalau dalam game itu sebenarnya ada kayak model bahasanya pack-pack gitu ya, kayak belanja. Ya, kalau kita tahu ya. Ya kadang-kadang anak kan juga, Bi mau beliin pack dong. Ya boleh kamu beliin pack, tapi kamu harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, ada syaratnya. Dan yang packnya juga itu yang murah-murah paling cuma 8.000, 10.000, paling banter 14.000 kayak gitu, nggak yang sampai 100.000 gitu. Nah, tapi kita arahin, kita belikan reward, itu kan sebenarnya reward ya, yang mereka suka. Nah, kita belikan, tapi tentu ada komitmen dari anak itu sendiri. Kayak misalnya contohnya, anak itu suka nonton. Coba deh jadikan kebiasaan anak itu biar dia gimana caranya dia minta ngaji. Karena dia pengen nonton, Mbak. Sebenarnya dia tuh apa mau ngaji karena ada sebabnya, karena pengen nonton itu sendiri. Nah, maka gimana caranya? Ya itu, antum cari yang anak antum suka, jadikan itu sebagai dia untuk diarahin ke arah Al-Qur'an. Nah, tapi kita tetap sabar. Kita harus sabar. Ya memang awalnya itu butuh sabarnya, effortnya itu lebih ya, tapi nanti insya Allah hasil yang kita capai baik dari segi pahala itu akan lebih besar. Apalagi kalau misalnya huruf hijaiyah dasar-dasarnya dari kita, Al-Fatihah terutama Pak, kalau bisa itu dari
antum dan istri, ya. Ya, itu saran saya. Walaupun kita masih chat, kalau kita masih belajar nggak masalah. Kita kan sama-sama belajar, ya. Kita sama-sama belajar, kemudian kita ajarkan yang udah kita pelajari. Setidaknya kita tahu Al-Fatihah yang benar seperti apa, maka ajarkan. Kemudian kita hafalkan surat-surat pendek minimal, sehingga ketika apa? Nantinya ketika kita eh, seperti itu istiqomah gitu, nantinya alhamdulillah sekarang guru-guru ya guru-guru yang dari sekolahnya itu belajar tahsin di sini, di tempat yang saya mengajar ini. Ya, kalau saya sekarang makanya kan nggak cuma di BTT aja, tapi di Usmani juga. Tapi saya bertanggung jawab di Usmani cabang Taman Sari ya. Nah, alhamdulillah guru-guru yang di beberapa lembaga itu kami apa sih namanya? Kami arahkan juga ya. Kemudian alhamdulillah yang kita rangkul pertama siapa? Buat gerakin guru-guru kepala sekolahnya. Kepala sekolah itu kita rangkul pertama, kepala sekolahnya tertarik, kemudian dia walaupun kita beasiswain ya secara SPP 50%, kemudian kepala sekolah tertarik, dia ikut menarik para pengajarnya. Kemudian kita ajak diskusi kepala sekolahnya pentingnya ya belajar tahsin. Sebenarnya dia emang udah pengen banget belajar tahsin dan alhamdulillah kita memfasilitasi itu dan dia tahu. Kemudian beberapa gurunya juga belajar di sini. Jadi kita sama-sama ya ibaratnya apa sih namanya bekerja sama antum, istri antum sama guru pembimbing di sekolahnya. Nah itu kita harus berkomunikasi terus ya tentang perkembangan anak kita. Minimal kalau misalnya udah tercapai pengetahuan dari segi keilmuan umumnya, kita coba ke keilmuan Al-Quran juga tetap diperhatikan ya. Karena ya nantinya memang keilmuan Al-Quran ini ya bisa jadi ini yang mengantarkan ya kesuksesan pada anak itu sendiri. Ya, jadi anak antum mau jadi apapun tetap basicnya itu penghafal Quran. Mau jadi dokter terserah, tapi menghafal Quran itu penting walaupun nggak sampai selesai 30 juz, minimal menjadi penghafal Al-Quran kayak gitulah. Kurang lebih ya Pak. Jadi tetap semangat Pak. Memang kesabaran awal itu yang ya itu menciptakan suasananya itu yang paling berat ya. Ya, jadi menciptakan keluarga Quran ini memang berat, ya memang harus butuh kerjasama antara antum, istri, sama sama kemauan kita sendiri, kesungguhan kita. Ya, kalau kita mau bersungguh-sungguh, insya Allah pasti akan ada jalan dan ya bersabar sedikit-sedikit, nanti akan insya Allah antum akan melihat hasil dari kerja keras antum biar anak itu mau baca Al-Quran. Amin. Baik, Amin. kayak gitu Terima kurang kasih lebih. Ustaz. Jazakallah khair. Wa'alaikum jazakallah. Ada lagi? Ada saat di kolom chat saat dari Pak Ahmad Zikri ya. Kalau misalkan yang ngajarin istri gitu, sebab pulangnya malam nih. Kalau kita sebagai bapak gitu ya pulangnya malam. Nah sempatnya itu cuma satu kali dalam sepekan tuh gimana Stat? Ini yang pulang malam berarti ininya ya, Ayahnya kan ya bapaknya ya. ayahnya ya. Iya. Tapi istrinya di rumah ya standby. Nah ini nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa. Yang penting kan dari kita punya misi dan misinya sama nih sama istri. Nah kalau kita nggak bisa, minimal kita mikir kalau kita nggak bisa mendampingi, minimal istri kita bisa mendampingi dan kita sebagai suami menafkahi kebutuhan yang dibutuhkan untuk menciptakan keluarga Qurani itu. Berarti kayak misalnya dari segi apa sih namanya? Kalau istri kita juga nggak bisa, tapi istri kita bisa mendampingi, memantau gitu, ya. Misalnya berarti diarahin ke mendatangkan guru seperti itu juga nggak masalah sebenarnya. Yang penting apa? Kita sebagai suami punya tanggung jawab terhadap keluarga kita, istri kita, dan pastikan istri kita dan anak-anak kita itu bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Itu tujuan utamanya. Ya, tujuan utamanya. Makanya kalau misalnya kita mulai dari diri kita, kitanya juga belajar tahsin, ya minimal dari itu. Nah, kemudian nanti istri kita ajak. Nah, kemudian nanti anak juga pasti akan mengikuti. Nah, ini walaupun kita itu minimal kita udah mengarahkan istri dan istri bisa mengajarkan di rumah itu juga udah nggak apa-apa. Nah, antum ketika pas seminggu itu ya kalau bisa ikut menyimak misalnya tugas antum misalnya sebagai suami memantau gitu berarti memantau hafalan dari anak itu antum simakin murojaahnya, simakin ceritanya kalau dia lagi cerita dulu kemudian diajak murojaah ya nggak apa-apa nggak muluk-muluk misalnya berapa surat atau berapa
berapa ayat aja. Karena anak itu butuh tahapan, nggak bisa langsung satu patah full. Ya awalnya misalnya kayak dari kecil, misalnya nih yang masih punya anak kecil tapi baru bisa ngomong yang akhir-akhir, misalnya Qul a'udzu birabbin nas. Itu kalau udah bisa ngikutin semua tuh akhir-akhirnya itu sebenarnya udah bagus. Nanti ada pada titik di mana dia tuh bisa menyambung dari tengah, bisa menyambung dari awalnya. Awalnya dikasih tahu qul a'udzu birabbi. Nah, dia udah dimulai diejak kayak gitu, disambung-sambung. Nanti insya Allah bisa. Ya nggak apa-apa, tidak masalah. Walaupun istri yang bisa mendampingi, ya. Setidaknya kita sebagai fasilitator untuk menunjang kebutuhan yang dibutuhkan untuk bisa membaca Quran. Tugas suami. Ah, ya, baik. Ada lagi dari yang lain? Waktu kita sepertinya sampai zuhur kan, Ustaz ya? Oh, sampai nah ini ada lagi ya, Pak Rahmat ya. Gimana caranya untuk memotivasi diri supaya istiqomah dalam murojaah dan tilawah di tengah-tengah kesibukan sehari-hari. Nah ini ya, jadi gimana caranya untuk memotivasi diri kita supaya istiqomah dalam murojaah dan tilawah di tengah-tengah kesibukan sehari-hari. Sebenarnya saya termasuk juga orang yang sibuk ngajar. Kadang-kadang sibuk ngajar itu juga nggak bagus ya. Kalau kita nggak punya waktu sendiri dengan buat interaksi dengan Al-Quran, sibuk ngajar itu wajar aja. Memang kadang-kadang jangan habis waktunya juga buat ngajar semua. Ada waktu di mana kita harus setoran, ada waktu di mana kita harus murojaah. Jadi makanya saya punya guru itu yang emang nyimakin saya mungkin setengah juz itu lagi ngambil. Ya dari Ustadz Effendi mungkin udah dapet ya, tapi saya tetap ngambil lagi dari guru yang lain. Ya tujuannya mengambil ilmu atau kebaikannya, ya, mengambil kebaikan adalah intinya. Nah dari guru yang baru pun kita bisa belajar. Ternyata wakaf ibtida itu ada yang bisa kita ambil dari beliau, ya. Walaupun nanti ada yang berbeda dengan bacaan kita, ya tapi kita tetap tetap bisa ya. Nah kemudian cari partner. Dengan gimana caranya untuk motivasi supaya istiqomah dalam murojaah dan tilawah di tengah-tengah kesibukan. Cari partner, Pak. Cari partner. Sebenarnya kuncinya cari partner. Yang pertama pasangan hidup, yang kedua partner ente sendiri biar circle-nya tuh Quran. Misalnya antum punya teman dekat nih di BTT. Nah, jadikan teman dekat BTT itu yang bisa saling mengingatkan. Dalam artian contohnya, yuk sekarang saling simak yuk satu halaman minimal ada interaksi dulu kan ya. Saya nggak muluk-muluk misalnya kudu satu juz enggak. Misalnya minimal selalu ada interaksi. Yang penting istiqomah dulu. Misalnya antum sibuk nih, minimal satu halaman dua halaman cukup lah ya. Misalnya bisa lah ya kalau sesibuk apapun untuk satu halaman dua halaman misalnya minimal tilawah ya. Maka itu cari partner tuh yang bisa terus nyimakin. Kemudian abis nyimakin, ente nyimakin juga jangan lupa ya. Karena lebih enak disimak daripada nyimak. Maka ketika kita mau nyimak, kita harus juga siap ketika kita disimak, kita harus juga harus siap juga untuk menyimak bacaan partner kita. Nah, kalau misalnya kita punya partner, baik di rumah, kalau di rumah dengan istri, kalau di tempat lain teman, ya. Nanti itu yang bisa motivasi kita. Nah, kemudian bisa juga seperti ini. Kalau misalnya kita susah mencari kayak gini. Nah, bisa yang memotivasi diri kita, nah tujuan. Kalau kita benar-benar niat, udah benar-benar pengen menciptakan keluarga Qurani, pengen istiqomah dengan Al-Quran. Nah, kemudian kita pahami, coba, kan kalau notabene manusia itu tabiatnya ketika diiming-imingi sesuatu, pasti akan termotivasi, bener gak? Misalnya nih, antum di sebuah instansi atau di sebuah lembaga. Kalau antum mencapai sesuatu, target yang telah ditentukan, nanti antum akan diberikan reward, misalnya dapat misalnya reward dalam bentuk gaji seperempat dari gaji antum sekarang misalnya. Nah maka kita kan termotivasi tuh. Tabiat manusia kan ketika diiming-imingi hadiah tuh pasti akan termotivasi kan. Nah maka caranya ketika kita tidak punya partner, kita benar-benar harus niat karena Allah. Yang kedua karena kita pahami dulu fadilah. Fadilahnya apa aja sih kalau kita belajar tahsin? Fadilahnya apa aja sih kalau kita menghafal Quran? Dengan kita memahami itu, maka kita akan terus semangat. Oh iya ya, motivasi saya kan ke sini. Saya harus tetap semangat nih, karena tujuan saya belum kecapai. Misalnya, tujuan kita belajar Quran menjadi selesai 30 itu tujuan akhirnya itu menjadi ahlul Quran, bukan al-mahir bil Quran. Tujuan utama kita. Karena tingkatan al-mahir bil Quran itu bukan orang yang hafal 30, bukan orang yang hafal juz 30. Bukan juga ya
Jadi al-mahir bil Quran itu nggak cuma hafal 30 aja, tapi dia paham sebagian atau seluruh dari isi Al-Quran, kemudian mengamalkannya, menerapkan nilai-nilai Islam dalam keseharian, ya. Jadi artinya mengamalkannya, kemudian ya setelah hafal 30 kan, hafal 30 udah berat ya. Ternyata belum sampai situ, itu bukan termasuk hafal al-mahir bil Quran. Al-mahir bil Quran itu hafal 30, kemudian kita pahami. Berarti diminta untuk mentadaburi, kemudian sebagai minimal kalau nggak paham seluruhnya, kita sebagian. Ketika kita baca, kita tahu loh tema yang kita baca itu maksudnya apa. Ini arahnya kemana, ini hukum ini hukum ini cerita tentang kisah ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga mengamalkannya, itu yang paling penting tuh. Ya, mengamalkan nilai-nilai Quran di keseharian. Nah, kemudian kita juga mengajarkan, sehingga banyak-banyak orang yang tadi nggak bisa baca, itu bisa baca juga karena kita. Jadi jadikan fadilah menghafal atau mengkaji Al-Quran atau mempelajari Al-Quran itu sebagai motivasi antum. Maka tujuannya itu selalu pasti akan tercapai ketika kita apa? Ketika kita lagi malas, rasa malas itu wajar, ya. Tapi kalau tujuannya kita ingat-ingat lagi, oh iya ya, saya belum kecapai ini tujuan yang ini nih, maka saya harus tetap semangat lagi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita mau bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan jalan, ya. Yang penting kita ya mau berusaha istiqomah. Minimal kalau udah niat kayak gitu, Pak, kita udah dapat pahala. Tinggal actionnya, kemudian sama mempertahankan keistiqomahannya. Itu yang paling berat. Memang semuanya yang paling beratnya istiqomah. Ente bisa ngafal, Atum bisa ngafal itu biasa. Tapi kalau Atum bisa mempertahankan, itu yang luar biasa sebenarnya. Menghafal, orang yang hafal juz 30 itu biasa. Tapi orang yang bisa mempertahankan juz 30 itu sampai benar-benar melekat dalam dirinya, itu yang luar biasa. Ya. Jadi orang yang hafal 30 kemudian dia bisa baca cuma 5 juz, itu sama aja dengan orang yang hafal 5 juz tapi bisa dibaca 5-5-nya. Ya kan? Maka keistiqomahan atau apa sih namanya? Ya, kerutinan itu juga penting juga. Ya. Seperti itu murojaah, tilawah, ya. Itu salah satu bentuk rasa syukur, ya. Kalau kita mau ditambah nikmatnya, maka kita bersyukur, Pak. Nanti insya Allah kalau motivasi kita bersyukur, insya Allah terus semangat, insya Allah. Baik, barakallah. Iya, barakallah. Oke. Baik, ada lagi dari yang lain? Sepertinya ada yang open mic. Kalau dari Zoom-nya Pak, di sini namanya Pak Ucu ya? Atau kepencet mungkin ya? Oke, ya mungkin kepencet ya. Silakan. eh atau ada lagi yang dari lain? Ada dua ya yang open mic, Pak Ucu dan Pak Muhdiar Bahril. Silakan kalau ingin bertanya. Oke, baik. Pas ya. Waktu ini juga kita cukupkan ya. Alhamdulillah. Kita tadi banyak juga interaksi dari rekan-rekan. Insya Allah semuanya semakin termotivasi ya. Yang penting kita terus dekat dengan Quran dan juga nanti ini akan tertular terhadap lingkungan kita ya. Baik itu mungkin keluarga kita ataupun bahkan ke rekan-rekan kita baik itu di sekolah ataupun kerja. Kurang lebih seperti itu ya. Dan jangan lupa rekan-rekan ini diisi absennya di kolom chat itu dari tim Baitu Tarbiyah dari absennya. Ada ini ada linknya. Sebentar. Oke, saya sudah drop lagi. Silakan diisi sambil kita ingin berfoto. Sepertinya Ustadz Fahri ingin berfoto-foto ini. Siap. Peci saya sudah sama dengan Ustadz Fahri. Insya Allah hafalannya juga, bacanya juga ya. Silakan Ustadz Fahri atau mungkin admin boleh dibantu. Ini mungkin on cam dulu buat para hadirin yang belum on cam. Ini untuk dokumentasi aja ya. Siap. Jarang-jarang nih kita foto nih ikhwan-ikhwan nih. Oke. Biar ini ada ternyata ada wajah-wajahnya gitu. Hmm. Nah, ya. Boleh masih ditunggu kalau ada yang masih mau on cam. Wah, Masya Allah. Ada yang lagi di jalan juga ya. Semoga Allah Iya. ini ya lancarkan ya dan ditambah pahalanya insya Allah. Oke.
Udah kayaknya ya. Ya boleh Mbak Sarah, Mbak Atin boleh tolong di foto ya. Hmm, oke, Ya, udah. Kayaknya udah ya. Oke. sudah. Sudah, Safari? Oke, sudah foto ya. Kita bisa tutup ya. Silakan mungkin dari Ustadz Abduh untuk kita berdoa dulu ya sebelum nanti diakhiri dengan ya saya tutup nanti. Silakan, boleh dibantu doa. Selalu tutup dengan doa. Hmm. Baik, sebelum berdoa, mari kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادة أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، حمد الناعمين، حمد الشاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا غني يا حميم يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم لنا، اللهم اجعلنا في اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وأهلانا وذرياتنا وأصحابنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Ya, baik. Sampai di penghujung acara juga ya, rekan-rekan. Dan nanti barusan juga di doa itu ya. Ya, Ustadz Abduh, bahkan di doa pun hak-hak hurufnya pun juga terpenuhi gitu ya. Jadi maksudnya nanti rekan-rekan pun kalau nanti tadi sempat dijelaskan sama Ustadz Fahri background dari BTT gitu, dan kita juga nanti jadi tidak ragu gitu. Maksudnya kalau nanti rekan-rekan mengajak yang lain gitu untuk mengaji juga di BTT, kita bareng-bareng di sini di majelis di Baitul Tarbiyah. Dan ya insya Allah kita juga sama-sama nanti juga di surga yang Allah janjikan. Baik, saya tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.